Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baktapianti dengan NPM 30123338 Kasia 123 Hukum. Di sini saya akan membahas mengenai Marifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Mengenal Al-Quran atau Tariful Quran adalah sebuah keniscayaan bagi umat Islam. Bagaimana tidak, sedangkan Al-Quran adalah kitab sucinya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi petunjuk dalam kehidupan ini, sekaligus referensi pertama atau maraj al-aula dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Terdapat 5 unsur dalam definisi ini, yaitu yang pertama, kalam Allah. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantaran Jibril. Meskipun kalam atau perkataan juga dimiliki oleh manusia dan jin, malaikat, bahkan hewan, tentu saja kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dari kalam makhluk. Allah berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 4, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 4. Yang kedua, ada mukjizat atau ijaz, berarti menetapkan kelemahan, yakni ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dari kudroh atau potensi, power, kemampuan. Apabila mukjizat muncul, maka nampaklah kemampuan mukjiz atau sesuatu yang melemahkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 23, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Dan yang ketiga, diturunkan kepada Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan yang ketiga, ada diturunkan kepada Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran Surat Asy-Syura ayat 192-195. Kata Al-Munazzal yang diturunkan berarti tidak termasuk kalamnya yang sudah khusus menjadi miliknya. Dan yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu yang berupa ayat-ayat Al-Quran, beliau membacakannya di depan para sahabat, kemudian para sahabat menghafalkan ayat-ayat tersebut. Beliau juga menyuruh kutab atau penulis wahyu untuk menuliskan ayat-ayat yang baru diterimanya itu. Dan yang terakhir, membacanya bernilai ibadah. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah pahala besar yang akan diperoleh bagi orang yang membacanya. Membaca Al-Quran dengan demikian bernilai ibadah yang sekaligus membedakannya dari hadis qudsi, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.